Sekarang Bapak Ibu, apa hukumnya mentalkin mayit setelah dikuburkan? Kenapa mentalkin mayit nih? Menyampaikan kepada si mayit, wahai si fulan, nanti akan datang kepadamu dua malaikat. Kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, maka jawabnya Allah. Ditanya siapa agamamu, maka jawablah agama saya Islam. Kita baca Al-Quran, gitu kan? Nabimu siapa? Nabi saya Muhammad ya. Apakah mentalkin mayit setelah dikuburkan ini termasuk manfaat atau tidak? Atau dibolehkan atau tidak? Nah, jamaah yang dirahmati Allah, hadis-hadis yang menyampaikan tentang talqin mayit setelah dikuburkan ini sepakat para ulama adalah hadis yang dhaif, hadisnya lemah. Ada perawi-perawi yang kemudian dinyatakan lemah secara periwayatannya. Untuk itu kita tentu tidak dibolehkan beramal dengan hadis yang lemah dalam masalah ibadah seperti itu, termasuk dalam hal yang gaib seperti itu gitu ya. Untuk itu tidak dibolehkan. Nah, kemudian mentalkin mayit itu ada, mentalkin itu ada, tapi sebelum orang dalam kondisi meninggal. Misalnya Nabi SAW menyampaikan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayit, talkinkan di antara kalian yang dalam kondisi nazak, dalam kondisi sakaratul maut itu dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi membimbing orang untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat baik itu dilakukan dalam kondisi nazaknya, dalam kondisi sakaratul mautnya, ya. Dan ini yang sangat bermanfaat. Kenapa demikian? Karena Nabi juga mengatakan mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya sebelum dia meninggal bisa mengucap la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Jaminannya surga. Sehingga waktu yang paling berharga bagi kita yang punya keluarga dalam kondisi nazak misalnya ya, adalah bisa membimbingnya bisa sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini yang dianjurkan ya, mentalkin orang dalam kondisi nazak, maknanya dalam kondisi sebelum meninggal gitu. Adapun mentalkin setelah meninggal ini tentu tidak diajarkan, tidak contohkan gitu ya. Karena hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah gitu ya. Nah, untuk itu jamaah dirahmati Allah, tentu tidak kita lakukan hal tersebut gitu ya. Mestinya kalau kita ingin mentalkinnya ya tadi sebelum kondisinya meninggal dunia. Ini yang jauh lebih manfaat, karena kalau dengan membimbing itu bisa mengucapkan ini sampai menjadi jaminan surga bagi orang tersebut gitu ya. Nggih Bapak Ibu, mungkin pernyataan itu wong apik ya, tidak. Itu gimana? Nggih. Saya nomor saya. Ya, misalnya dalam kondisi sudah dikuburkan biasanya nggih, atau sebelum mau berangkat ya. Sambutan ketika mau berangkat, mau dimakamkan itu ada sambutan, terus sifatnya adalah persaksian ya. Bapak Ibu para jamaah, si fulan yang meninggal ini saya utama buat saya gitu ya. Hanya jawabannya. Karena pilihannya cuma dua, saya atau saya. Yang satu diulang 2 kali. Ya, pada dasarnya ini juga tentu tidak ada ketentuannya, gitu, Bapak Ibu. Arung-arung keluarga itu. Ya, pertanyaan apakah si mayit dalam kondisi baik atau tidak? Kan kalau mau dijawab, mboten saya kan ya gimana? Iya. Ya, maka jawabannya ya saya gitu ya. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu, persaksian saya ini, persaksian kita mengatakan baik kepada orang tadi, kalau lah misalnya orangnya baik nggak masalah gitu ya. Terbukti kelihatan kesehariannya baik dengan orang, ibadahnya juga terjaga. Nah, kalau misalnya pas orangnya ini kebetulan tadi mungkin keseharian orang semuanya tahu. Orang ini misalnya nggak kelihatan ibadahnya, dengan orang juga kasar misalnya gitu kan, nggak baik dengan orang. Terus kita diminta persaksian, kita Bapak Ibu yang niki saya atau saya, kita mengatakan saya, berarti kan kita memberikan kesaksian yang bohong, tidak benar. Nah, mestinya tidak itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan tentu semuanya berdoa gitu kan. Insya Allah doa untuk si mayit ini insya Allah hal yang manfaat.
nggih, terlepas nanti Allah mengampuni atau tidak, kan kita sudah mendoakan kebaikan. Tapi persaksian ini kita khawatirkan kalau kita yang bersaksi, kita yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nanti dipertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu bersaksi kepada orang ini baik padahal orang ini enggak baik? Kan kita dipertanggungjawabkan nanti kan gitu kan. Termasuk nggih ngapunten mesinipun nggih mboten usah dipun tangerti kados ngoten niku.